بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita semua, yaitu wabah yang dikatakan dengan wabah pandemi, yaitu meliputi semua dunia, yang mana hampir semua kegiatan kita terhenti. Dan terkadang kita bisa mengatakan itu adalah tahun skip. Seakan-akan kemarin kita baru kajian, sekarang kita ketemu lagi, ternyatanya sudah lebih dari 1 tahun. Namun di setiap musibah itu pasti banyak pelajaran bisa kita ambil. Banyak hikmah yang kita akan raih. Di antaranya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita dihadapkan dalam sebuah ujian dan cobaan. Di sini kita diuji bagaimana kita taat kepada pemerintah. Karena pemerintah dia selalu memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Karena itu adalah mas'uliyahnya, tanggung jawabnya. Maka di sini kita diuji. Apakah kita taat atau tidak? Ketaatan kita innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Tidak di dalam maksiat. Bagian dalam hal ini adalah kita menjaga diri, tidak menyebarkan berita-berita yang tidak tahu sumber-sumbernya, yang terkadang cukup mengganggu dan mempengaruhi kita. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah mengatakan, "Kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah bagi seseorang itu kebohongan apabila dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar.
dalam rangka mensukseskan program dari pemerintah dalam menangani penularan wabah ini adalah dengan kita mengikuti vaksinasi. Karena vaksinasi ini bagian dari bentuk tawakal kita. Sebagaimana kita pakai masker, itu adalah bagian dari bentuk tawakal kita. Kalau di Arab Saudi, mereka cukup ketat sekali. Antara pemerintah dan ulama mereka bersatu. Sehingga apa yang diputuskan oleh pemerintah dan ditinjau secara syar'i, ya, termasuk jarak sholat di waktu berjangkitnya wabah itu, secara tinjauan fikihnya ada. Akan tapi bagi kita terkadang kebawa dengan informasi itu safnya apa? Safnya WHO. Ya. Secara tinjauan fikih ada. Kita memakai masker, memang memakai masker atau menutup talassum namanya dalam bahasa Arab. Menutup hidung dan mulut di dalam sholat hukumnya makruh. Tapi ketika ada makruh dan ada hajat di dalamnya, maka makruhnya hilang. Selama hajat dan kebutuhan itu ada. Yang haram bisa dia hilang disebabkan oleh adanya darurat. Kalau seandainya ya ada yang mengatakan bahwa tidak boleh haram hukumnya untuk menjarakkan saf karena banyaknya dalil, ini sebagian dari pendapat ulama, maka kedaruratannya di situ ada, yaitu mendahulukan keselamatan jiwa. Karena syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah maqasid li maslahatil ibad li hifdhi khamsat darurat. Yani syariat ini diturunkan untuk kemaslahatan hamba, untuk kebahagiaan hamba dunia dan akhirat, dan untuk menjaga 5 hal-hal yang sangat darurat. Di antaranya adalah jiwa. Makanya seperti ketika seorang tidak ada yang bisa dia makan, kecuali di hadapannya ada bangkai, atau babi, ya, atau darah, yang itu adalah haram, ya, maka dibolehkan. Faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Siapa yang terpaksa, ada unsur daruratnya, dan daruratnya tentu akan dibatasi. Ad-darurah tuqadda biqadariha. Maka dalam hal ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini sehingga kita kembali bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita seperti ini, dan memang adanya himbauan dari pemerintah untuk kalau seandainya dikhawatirkan waspada akan adanya gelombang ketiga. Ya, kalau kita lihat memang di bulan Juni, Juli dan Agustus, subhanallah, orang-orang yang kita kenal dari ustadz-ustadz yang kita kenal, ya, mendului kita. Ya, sebabnya adalah ya dari COVID ini, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun oleh karena itu kita mengajak kepada kawan-kawan semuanya, jamaah semuanya, mari kita ikuti arahan dari pemerintah, khususnya adalah untuk vaksin. Ya, kita di Padang, ya, Sandara Iman selalu menghimbau dan mengerjakan kerjasama dengan Polda untuk melakukan vaksinasi. Dan ini adalah dalam rangka untuk bentuk tawakal. Arab Saudi itu dia, kalau kita namanya peduli lindungi programnya,
bagi Arab Saudi dan orang di Jazirah Arab, itu nama programnya Tawakkalna. Karena ini adalah bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil akhdhu bil asbab. Ya. Nah, jadi mohon mungkin ya semua kita, apalagi yang mau umrah udah pasti. Ya. Kalau yang mau umrah, yang ingin mau umrah dari sekarang dia sudah harus bertahap. Sekarang vaksinnya masih gratis. Boleh jadi mulai dari Januari atau Februari nanti itu harus bayar. Kalau seandainya diharuskan untuk vaksin dan kita harus bayar, ya minimal harganya 650. Itu adalah bocorannya gitulah. Nah, dari sekarang masih ada gerakan pemerintah untuk melakukan vaksin dalam rangka kita saling menjaga. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada saat ini sebagaimana yang sudah disebarkan, topiknya adalah perhatikan sumber rezekimu. Topik ini kita angkat dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'." Tidaklah bergerak kaki hamba pada hari kiamat sampai dia itu ditanya tentang 4 poin. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya. Pada apa dia gunakan? Dihabiskan. Dalam riwayat yang lain tentang 5. Dan umur ini dirinci lagi. An syababihi fima ablah. Pada umur mudanya, di mana dia pakai? Pada apa dia pakai? Maka ulama mengatakan pentingnya umur muda. Syabab. Mana rentanan umur muda itu yang dinamakan syabab, pemuda, mulai dari baligh sampai umur 40 tahun. Itu adalah umur muda. Dan itu juga adalah umur produktif. 41 dan terusnya itu sudah namanya kuhula. 50 itu sudah syekhukhah. Ya. Jadi produktifnya umur kita itu adalah sampai umur 40. Nah, jadi kalau kita lihat khusus untuk umur muda itu ditanya. Karena sangat penting, ya. Kemudian wa an ilmi fima fa'al. Tentang ilmunya pada apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Asy-Syatibi di dalam kitabnya Muqaddimah, di dalam kitab Muwafaqat, dia betul-betul menekankan bahwa yang dimaksud dengan ilmu itu adalah amal. Tidak ada gunanya ilmu tanpa amal. Kalau kita lihat Nabi SAW ditanya tentang hari kiamat. Ya. Apa? Mata sa'ah. Kapan hari kiamat? Nabi tidak menjawabnya tentang ciri-cirinya, tentang apanya, tidak dengan keilmuan. Tapi apa kata jawab Nabi? Madza adatta laha? Apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Berarti
Apa yang telah kamu amalkan? Jadi ilmu yang kita terima, ilmu yang kita ambil, kita ngaji ini, apa yang telah kita lakukan dengan ilmu yang telah kita ketahui? Kemudian an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ini yang menjadi topik kita. Tentang hartanya. Dari mana dia ambil? Dari mana dia dapatkan? Dan kemana dia belanjakan? Maka sumber harta itu ya, dua, halal dan haram. Pembelanjaannya juga dua, halal atau haram. Sumbernya halal, pembelanjaannya boleh jadi kepada halal, boleh jadi pembelanjaannya kepada yang haram. Sumbernya haram, boleh jadi pembelanjaannya kepada yang halal, boleh jadi pembelanjaannya kepada yang haram. Nah, ini ditanya, dari mana sumber rezeki kita? Perlu kita memperhatikannya. Kemudian anjismihi fima ablah, dan jasadnya, kekuatan tubuhnya, ya, kemana dia pakai? Jadi tubuh kita ini juga akan ditanya nantinya. Ya, kita pergunakan tidak? Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masing-masing kita akan ditanya, dari mana sumber harta kita? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Apa maksud harta haram? Maksud dari harta haram itu ada harta yang didapatkan dengan cara yang tidak syar'i. Itu adalah harta haram. Harta yang didapatkan dengan cara menyelisih syariat. Itu namanya harta haram. Nabi SAW telah menyebutkan bahwa la'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin am min haram. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Pasti, kata Nabi, datang zaman kepada manusia di mana seseorang tidak menghiraukan dengan apa dia mengambil harta. Apakah dengan yang halal atau dengan haram? Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu. Akan datang sebuah zaman kepada manusia, seseorang tidak menghiraukan apa yang dia ambil. Aminal halal, aminal haram. Apakah itu dari yang halal atau dia dari yang haram? Dia tidak hiraukan. Kalau kita dengar kata-kata dari sebagian orang sekarang ini mengeluhkan untuk susah mendapatkan rezeki. Apa katanya? Mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal saja. Subhanallah. Ya, subhanallah. Apakah begitu rusaknya pemahaman dia terhadap janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud
Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu binatang melata pun di atas permukaan bumi kecuali rezekinya Allah Subhanahu wa taala menjamin. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu kita. Rezeki kita itu udah pasti. Jangan takut. Selama kita masih hidup, pasti ada rezeki. Karena Allah Subhanahu wa menjaminnya tadi. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberitahukan bahwasanya Allah menjamin rezeki makhluknya. Seluruh binatang, makhluk yang kecil dan besar, baik yang di laut, di air, di darat, Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya. Allah mengetahui tempatnya di mana dia. Jadi jangan ragu. Hasan al-Basri dia katakan, "Qara'tu fi 90 mawdi'an min al-Qur'an." Aku membaca di 90 tempat di dalam Al-Qur'an, "Anna Allah qaddara al-arzaq wa dhamanaha li khalqihi." Allah telah menjatahkan, mengukur, memberikan, menetapkan rezeki-rezeki itu. Dan Allah telah menjamin rezeki itu untuk makhluknya. Di berapa tempat? Di 90 tempat dalam Al-Quran. Silakan itu menjadi PR kita. Ya. Kita cari, lihat tentang rezeki. Kita lihat dong Al-Quran. Sering diulangi. Allah memberi rezeki, Allah memberi rezeki. Allah memberikan rezeki, membentangkannya dan ya, menahannya. Wa qara'tu fi mawdi'in wahidin. Aku membaca katanya di satu tempat di dalam Al-Quran. Satu. Anna syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menakut-nakutimu untuk kefakiran. Menjanjikan kefakiran. Gitu. Berapa perbandingannya? 1:90. Kira-kira yang benar mana nih? Yang 1 atau yang 90? Hah? Yang 90. Ya, pasti kita yakin yang 90 karena 90 kali. Ini 1 cuma. Tapi kenyataannya gimana? Ya, kenyataannya katanya fasyakakna fi qawli as-sadiq fi 90 mawdi'an. Kita ragu pada perkataan yang maha jujur. Yang berada di 90 tempat. Ragu kita akan kebenarannya. Ragu kita akan ya, mendapatkannya. Wasaddaqna qaulal kadhib fi mawdi'in wahidin. Dan kita mengiyakan ya, mayuan ya, perkataan yang super bohong. Siapa? Syaitan. Berapa tempat dia mengucapkan? Hanya 1. Dalam surah Al-Baqarah. Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan yang menakutimu kefakiran. Nah, maka kalau seandainya ada seorang takut gak makan, ya, wah itu parah itu.
Bagaimana kalau seandainya seorang dai takut kalau nggak dapat rezeki? Ya, maka perlu dipertanyakan akidahnya. Ya, rezeki itu pasti ada. Malahan Nabi SAW juga mengatakan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lan tamuta nafsun qabla an tastakmila rizqaha. Tidak akan mati satu jiwa sebelum rezekinya disempurnakan. Kalau sudah sempurna rezekinya berarti nggak ada, udah habis dah. Selagi masih hidup, pasti ada rezekinya. Hanya saja, boleh jadi terlambat. Ya. Maka oleh karena itu kata Nabi, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan perindahlah dalam mencari. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه في غير طاعة الله فما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته رواه الطبراني في معجم الكبير. Dan ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani. Janganlah keterlambatan rezeki itu mendorong kita untuk mencarinya tidak dalam ketaatan kepada Allah. Dan riwayat yang lain dikatakan, wala yahmilannakum istibta' rizq an tatlubuhu bima'asillah. Janganlah keterlambatan rezeki. Kita lihat orang lah punya oto rancak, awak aja udah. Orang lah punya rumah rancak, kawan tetangga tokonya lah penuh. Awak modaliku modal seketek, babi luak ke dapat untung. Ya, supaya kita mendapatkan untung banyak, modal harus besar, balik pinjam dengan riba. Meminjam dengan riba. Pengen punya rumah, pinjam riba. Janganlah, sebenarnya rezeki kita sudah ada. Hanya saja dia terlambat datang. Ya. Nah, jangan dipercepat dia dengan cara membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada di sisi Allah tidaklah bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Ya kan ada orang mengatakan, kan betul kan? Sudah ambo pinjam banyak untung ambo. Subhanallah, itu adalah rezeki yang tertangguhkan. Sebenarnya waktu itu juga rezekinya akan ada, akan Allah berikan. Tapi sekarang dia mendapatkan dengan cara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita sudah ditulis. Sudah ditetapkan. Malah seluruh takdir yang terjadi sudah ditulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi SAW mengatakan, Inna ahadakum yujma'a khalqu fi batni ummi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursilu ilayhi al-malak, fayanfukhu fihi ar-ruh, fayu'mar bi 4 kalimat. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'id.
ketika kita masing-masing berada dalam kandungan ibu kita 4 bulan, Allah mengutus malaikat untuk menulis rezeki kita. Dan perlu ditakutkan. Anak kita sudah ditulis ketika dia berada di kandungan ibunya. Rezeki itu pasti ada. Kita lihat rumah banyak yang kosong. Jumlah orang semakin ramai. Tapi rumah kenapa banyak kosong? Ada rumah seorang orang tua lah dibuatnya rumah untuk anaknya. Anak masih ketek. Dibuat rumah untuk nanti. Mana tahu kalau misalkan mendadak meninggal, lah di rumah untuk anaknya, gitu kan? Subhanallah. Ternyata rumah itu jadi kosong. Kenapa? Anaknya pengen bikin rumah yang sesuai dengan keinginannya. Dan Allah sudah beri dia rezeki untuk itu. Terus rumah yang orang tua ini tinggal. Ya, di kampung banyak yang tinggal. Di kota pun banyak yang tinggal. Karena anaknya merantau. Dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah membangun rumah. Lalu rumah ini gimana jadinya? Ya, kadang kita menyewa orang untuk membersihkannya. Untuk memeliharanya. Subhanallah. Rumah itu nggak bisa bawa kuburan. Ya. Tapi kalau seandainya rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing kita punya rezeki. Kita berada di dunia ini adalah hanya sebatas ngontrak. Ya. Ngontrak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan datang panggilan kita harus meninggalkan dunia, sudah semuanya akan kita tinggalkan. Yang beruntung adalah apa yang telah dia siapkan untuk akhiratnya. Al-Qais mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menimbang-nimbang dirinya, mengukur-ukur dirinya, dan dia beramal ya untuk setelah kematiannya. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan rezeki? Ada beberapa cara kita mendapatkan rezeki. Dan sebenarnya banyak. Pintu-pintu rezeki itu banyak. Yang pertama adalah dengan iman dan takwa. Kita tingkatkan iman kita. Kita tingkatkan takwa kita. Dengan itu kita akan bisa mendapatkan rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Iman dan takwa. Lafatahna alaihim barakatin minas sama. Sungguh kami pasti membukakan atas mereka barakat, keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Kalau seandainya kita beriman dan bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia rezeki dari tempat-tempat yang tidak pernah duga-duga.
Juga dalam hadis yang kita sebutkan tadi, wattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan berindahlah dalam mencari. Dalam riwayat yang lain disebutkan makna dari ajmilu fit talab adalah khudhul halal wa trukil haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Itu namanya mencari dengan cara yang baik. Yang kedua adalah upaya, usaha. Usaha kita. Kita maksimalkan usaha yang kita miliki. Kita perlu ada skill. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbu idza amila al-'abdu amalan ayyutqinahu. Allah mencintai apabila seorang hamba melakukan suatu perbuatan, pekerjaan, betul-betul dia itqan. Itqan apa nih? Lebih dari ihsan itqan itu. Ya, melakukan yang terbaik. Bisa dikatakan 3 unsur yang ada di dalamnya. Yang pertama, pengetahuan. Yang pertama adalah skill. Ya. Yang kedua adalah pengetahuan. Yang ketiga adalah adab. Itu yang dimisalkan itqan. Tidak hanya dia melakukan sesuai dengan permintaan, tapi dia iringi dengan adab dan etika. Dia bekerja semaksimal mungkin. Pekerjaannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah penyebab dari kita mendapatkan rezeki. Orang yang menguasai sebuah misalkan apalah istilahnya, membaut, ahli kunci. Ya. Ada satu pernah saya melihat dalam tontonan ahli balanjo. Ya, ahli dalam berbelanjo. Tahunya keliling dunia, tahunya di mana barang-barang yang rancak, di mana barang-barang yang diminati. Sempat dia menulis buku tentang belanjo, ya, mengelilingi dunia, 6 jilid bukunya. Ya, akhirnya dia dipakai oleh orang-orang, ya, nasabah-nasabah bank lah gitu ya. Tapi kalau kita lihat kan, ketika dia menguasai suatu pekerjaan, dia dihargai. Ini dari kita berbicara konteks itqan tadi. Ya, kalau konteks halal sudah kita sebutkan. Yang ketiga, jadikan akhirat itu orientasi hidup kita. Jadikan akhirat orientasi hidup kita. Apapun kita bawa ke akhirat, maka itu akan memberikan kelapangan rezeki bagi kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Hibban serta Baihaqi. Apa kata Nabi SAW dari Zaid bin Thabit, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, man kana hammuhul akhirata. Siapa yang ham itu adalah buah pikiran terus, menjadi pikiran dia terus. Apa yang menjadi pikiran dia? Akhirat. Ya. Jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Wa atathu dunya wa hiya raghibah. Allah akan kumpulkan urusannya. yakni Allah permudah. Allah jadikan kekayaannya di hati.
Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi, "Laisal ghina bi kathratil 'ard, walakinnal ghina ghina nafs." Kaya itu bukan dengan banyak pemendaharaan harta. Tapi yang kaya itu adalah kaya jiwa. Bagaimana kaya jiwa? Enggak minta-minta. Ada orang punya dasi, otonya rancak, rumahnya banyak, tapi tetap jo bensin minta aja orang. Itu namanya orang miskin namanya itu. Orang fakir. Ya. Atatu dunya wa hiya raghimah. Dunia mendatanginya dalam keadaan terhina. Raghimah itu adalah hidungnya kena dengan tanah gitu loh. Terhina. Mana yang berada di sebuah kehormatan yang dikejar atau mengejar? Yang aziz, yang terhormat itu yang dikejar atau mengejar? Yang dikejar ya. Subhanallah. Kursi mati yang kosong dikejar. Betul tak? Benda mati tapi dikejar-kejar. Taib. Bagi seorang yang betul-betul dia menjalankan amanah. Ya. Orientasi hidupnya akhirat bagaimana? Orientasi hidupnya. Apakah dia duduk di masjid aja? Enggak. Dan itulah namanya zuhud. Ya. Ibn Taimiyah mengatakan zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Berarti orientasinya adalah akhirat semuanya. Ya, akhirat semuanya. Kalau begitu, apapun yang dia miliki, semua potensinya diarahkan kepada akhirat. Dia seorang pejabat, dijadikan jabatannya itu untuk meraih akhiratnya. Dia permudah urusan orang, dia bantu orang. Dia punya harta, dia permudah dengan hartanya untuk akhiratnya. Lihat Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, ya, dan yang lainnya, para sahabat. Mereka adalah, kalau dibahas oleh ulama-ulama zuhud, itu adalah bagian dari tabaqatus zuhud. Karena kenapa? Walaupun hartanya banyak, dia mempergunakan hartanya itu untuk akhiratnya. Nah ini nih, yang dimaksud dengan orientasi hidupnya akhirat terus. Dia tidak punya uang, tapi dia bantu kemudahan orang. Dia bantu pikiran, ya, dan yang lainnya. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, setiap persendian kita ini wajib kita sedekahkan, walaupun kita tidak punya uang. Membantu orang ke kendaraannya, menaikkan barangnya atau menurunkan, itu adalah amal. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki adalah dengan menjaga solat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Jadikanlah solat dan sabar itu penolong. Nabi SAW selalu menjadikan solat itu adalah penolongnya. Kalau seandainya ada perkara-perkara yang besar, dia kembali kepada solat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Dan bersabarlah untuk menegakkan solat. La nas'aluka rizqa, kami tidak memintamu rezeki. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberimu rezeki. Wal 'aqibatu lit-taqwa, kesudahan itu adalah bagi orang yang bertakwa.
Yani wa'mur ahlaka bis-shalah ay qaumak. Perintahkanlah kaummu atau orang yang berada di atas agamamu, yaitu di sini adalah keluargamu, untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, yakni bersabarlah atas salat itu, mengerjakannya dengan baik, karena salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Banyak kemungkaran dilakukan oleh orang-orang yang salat. Apakah salat yang salah? Tidak. Salat tidak akan pernah salah. Karena Allah telah mengatakan dan Allah maha benar dalam ucapannya. Sesungguhnya salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Tapi yang salah itu ada orang yang mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak memintamu rezeki. Artinya, kami tidak membebankan kepadamu untuk memberi rezeki seseorang dari makhluk kami. Dan kami tidak membebankan kepadamu untuk memberi rezeki dirimu sendiri. Yani, rezeki itu Allah yang memberi. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Yang menjamin rezeki itu Allah. Nah, sini menunjukkan bahwa siapa yang ingin rezeki yang dijamin, jaga sholatnya. Jaga sholatnya. Kita lihat, sekarang ini mungkin kalau kita pergi ke pasar atau pergi kemana, banyak orang yang lalai untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Khawatir pelanggan hilang. Ya, tidak dapat rezeki. Butuh waktu untuk sholat. Subhanallah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebankan kita untuk memberikan rezeki untuk diri kita sendiri. Allah yang akan menjaminnya. Tapi tunaikan kewajiban kita. Ya. Nahnu narzuquk. Wa innama disebutkan wa innama nukallifuka amalan. Yang kami tugaskan kepadamu adalah amal. Bekerja. Tadi kita poinkan poin yang kedua. Suruh kita bekerja. Ya. Yang akan memberi rezeki adalah Allah. Pekerjaan kita lakukan itu hanya sebatas sebab saja. Coba kita lihat. Bentuk bahwasanya rezeki itu harus dilakukan oleh sebuah upaya. Dan upaya kita ini boleh jadi tidak akan mungkin boleh jadi hanya penjulu aja gitulah. Coba kisahnya Maryam. Dalam keadaan sudah sakit perutnya untuk melahirkan. Ada nggak kekuatan ibu-ibu pada saat itu? Ibu-ibu, taruhlah mules untuk melahirkan. Ya, punya kekuatan nggak? Enggak. Dalam keadaan itu disuruh untuk pergi di bawah korma. Disuruh untuk menggoyang. Wahuzzi bi jaz'in nakhlah. Tusaqit alaiki rutaban janiyah. Rutab itu korma. Kalau korma yang muda itu bisa jatuh enggak? Enggak, dipetik dulu baru bisa ambil. Sekarang Allah menyuruhnya untuk menggoyang. Yang goyang apa? Kalau ranting ya lebih bisa digoyang. Ya. Iko batang korma itu digoyang tuh. Bisa goyang enggak tuh? Bagi seorang ibu yang akan melahirkan. Tapi itu adalah akhdhu bil asbab. Melakukan tindakan yang mendatangkan sebab dan akibat. Ya. Allah perintahkan untuk menggoyang, ya dia goyang. Allah yang menjamin rezekinya akan jatuh kepadamu rutab. Korma itu akan jatuh. Subhanallah. Jadi kita disuruh untuk bekerja. Kalau untuk persaingan berarti maksimal kita harus memaksimalkan kerja kita. Tapi
kerja kita tidak menjamin rezeki. Ijazah pernah menjamin rezeki? Jangankan rezeki menjamin. Ijazah tidak menjamin pekerjaan. Entah berapa S2, kerjanya ojek. Nggak nyambung. Ya? Jangankan rezeki nih. Pekerjaan aja ijazah tidak menjamin. Apalagi rezeki. Nah, di sini perlu kita tekankan. Sholat, jaga sholat. Kalau kita menjaga sholat, rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, perbanyak sedekah. Apa yang disedekahkan? Tidak dulu. Ya. Kita tidak melihat kepada jumlahnya. Tapi dilihat kepada persentasenya. Karena semakin berat, kata Nabi SAW katakan ketika ditanya sedekah mana yang lebih baik, apa kata Nabi? Anta saddaqa wa anta sahihun, syahihun, ta'mal ghina wa takhshal faqar. Kira-kira gampang gak ngeluarin uang pada saat itu? Keadaan sehat. Sehat nih. Gak pikir sakit, gak mikir mati. Sehat. Syahih. Sedang rakus mengumpulkan harta. Ya. Sedang mani-maninya piti. Gitulah. Lalu. Berharap menjadi orang kaya. Takut jatuh miskin. Kira-kira lancar nggak uang untuk bersedekah? Hah? Nggak akan bakal. Tapawi ke hati ketika mengeluarkan piti, yuk. Saat yang seperti itu yang terbaik kita mengeluarkan sedekah. Berat, iya. Terpaksa, iya. Tapi ikhlas nggak dia mengeluarkannya? Ikhlas maksudnya apa? Dia hanya betul-betul karena Allah. Kadang kan gitu. Kita cari ada orang miskin. Dia miskin si ibu aja. Tapi cari ini, pitian bos ikonya. Wah gini. Menimbang gitu. Akhirnya mau gitu. Kasihan lah ya tapaso mau magihnya. Apakah tapaso namanya itu? Apakah itu ikhlas atau tidak ikhlas? Hah? Apa arti ikhlas? Ikhlas bahasa Arab itu adalah murni. Ikhlas bahasa Indonesia memang keridhaan. Dalam beramal kita ikhlas karena Allah. Ya. Malam hari kita tidur terbangun. Solat enggak. Aduh, malih. Kita paksakan diri kita untuk solat. Ikhlas enggak ikhlas tuh? Hah? Tidak ikhlas ya? Itu namanya bahasa Indonesianya. Ada orang bangun dia malam jam 2, langsung cepat dia. Wudhu dia, sholat dia. Tapi setelah sholat dia checklist status. Enaknya berduaan dengan Allah misalkan. Gitu. Bermunajat kepada Allah. Ikhlas enggak? Dengan senang hati dia bangun. Senang hati dia sholat. Ikhlas enggak? Enggak. Jadi ikhlas itu adalah dia mengeluarkan atau beribadah itu karena Allah. Karena Allah yang dia tuju. Bukan. Walaupun terpaksa. Ya. Melawan hawa nafsunya ini perlu jihad nih. Ya. Menundukkan hawa nafsu kita ini perlu dipaksa. Itu jihad namanya. Kalau kita lakukan itu memang karena Allah. Maka ketika kita sedang sehat,
sedang mani-maninya pitih, sedang berencana untuk jadi kayo, ada orang minta. Ya, ada orang yang sangat butuh, kita beri. Ya, saya dapat kisah ini udah lama sekali. Tahun kalau nggak salah tahun 2010 kalau nggak salah. Ada seorang saya ngaji ke Sulawesi, ada teman di sana, dia kisah. Anak yang pertama lahir sesar. Subhanallah, setelah 6 bulan melahirkan, hamil lagi. Kalau dalam ilmu kedokteran kan, tak boleh, harus digugurkan. Karena belum kuat. Orang tuanya bilang, mertuanya bilang, gugurkan aja. Enggak, kata enggak. Ya, dia pelihara. Akhirnya, pada saat mau waktu-waktu melahirkan, dia enggak punya uang. Ini sudah kemungkinan disesar lagi, gitu lah. Harus ada uang 8 jutaan waktu itu katanya. Subhanallah, ada persiapan untuk melahirkan itu. Dia punya usaha ayam, dia jual ayamnya. Akhirnya dia tabunglah untuk persiapan operasi anaknya, ada istrinya untuk melahirkan anaknya. Subhanallah, pada suatu malam datang kawan saya. Pagi dia jualan, malam datang kawannya. Kawan katanya, tolong pinjam saya uang. Anak saya nggak ada susunya. Ya, pada saat itu dia bilang, oh, ini gimana nih? Berat. Ini kita sedang mengumpulkan dana nih untuk kelahiran anak. Pas juga dia, kawan ini butuh juga. Akhirnya dia timbang, ya sudah. Ini untuk anakmu dari saya. Dan ini pinjaman. Lalu dia berdoa kepada Allah. Bertawassul dengan amalannya ini. Ya, bertawassul dia. Karena dia merasa itu adalah amalan ikhlas. Pada saat itu dia sangat butuh. Dan dia melihat ada kawan yang sangat butuh lagi. Dia dahulukan. Dia sebut selalu dalam doanya. Untuk kemudahan lahiran anaknya. Pada saat anaknya mau lahir. Istri ini gak ada tenaga lagi. Ya, tidak ada tenaga lagi. Akhirnya sudah diputuskan untuk dioperasi. Pas sudah di atas meja operasi. Bidan ada situ lagi menunggu dokter. Subhanallah, katanya anaknya melompat keluar. Ya, dengan mudah, tidak ada kekuatan dari dirinya. Keluar anak itu. Normal. Ya. Dan ini adalah hikmah atau manfaat doa dengan bertawassul amal soleh kita sendiri. Nah, itu yang kita katakan tadi adalah bentuk keikhlasan. Kita bersedekah. Banyak ayat yang menerangkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apapun yang engkau infakkan, dialah yang akan menggantinya. Ya, apapun yang kita infakkan, besar, kecil, Allah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Hadis qudsi. Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ya bina Adam, anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah engkau, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Jadi semakin kita beri, semakin Allah ganti. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita berikan itu tidak akan sia-sia.
Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin yusbihu fiha al-ibad illa malakan yanzilan." Wa qala ahaduhuma, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Tidak ada hari di mana seorang hamba berada pada pagi hari kecuali dua malaikat turun. Satunya mengatakan, "Ya Allah, berikan ganti bagi orang yang berinfak." Wa qala al-akhar, mengatakan yang kedua, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya kehancuran. Nah, kita mau pengen doa mana nih? Ya, doa malaikat yang pertama atau doa malaikat yang kedua? Jika kita dari awal pagi kita sudah berinfak, kita sudah dapatkan doa dari malaikat itu. Boleh jadi kita berinfak ke masjid. Boleh jadi kita berinfak kepada orang, ada orang yang membutuhkan. Boleh jadi kita sudah ada rumah makan, kita taruh di situ biar diinfakkan nasi. Ya, banyak peluang-peluang yang bisa kita lakukan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang continue. Ya. Saya sangat tertarik dengan sebuah kajian yang mengatakan bahwa cara kita berbakti kepada orang tua. Ya. Kita ikut sertakan di dalam pemberian kita atau infak kita atas nama orang tua kita. Karena bersedekah kita atas nama orang tua kita bermanfaat. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam Irbah bin Sariyah. Maka misalkan kalau kita berinfak 2.000 tapi continue, itu jauh lebih baik daripada 1 juta tapi sekali. Sekali bulan Ramadan ada 1 juta habis sudah. 2.000 untuk ibu kita yang sudah meninggal, 2.000 untuk bapak kita yang meninggal, 6.000 setiap hari misalkan. Ya, orang tua kita dapat bermanfaat, continue terus. Allah Subhanahu wa taala menamakan bentuk pemberian kita, infak kita ini dengan qard. Qardun. Apa itu qard? Ya, pinjaman. Qard itu adalah memisahkan sebagian dari harta untuk diberikan kepada yang lain dan diberikan gantinya. Bukan barang itu. Kalau misalkan barang, ini HP dipinjamin ke orang, dibalikkan HP itu namanya i'arah dalam bahasa Arabnya. Pinjam juga dalam bahasa Indonesia. Nah, kekurangan kalimat mungkin bahasa Indonesia ya. Nah, tapi kalau harta, misalkan uang kita kasihkan, lalu kita berikan, lalu dipakainya, nanti dikembalikan nilainya kan gitu ya. Nah, itu namanya qard. Nah, coba kita lihat di dalam Di dalam beberapa ayat. Pertama di dalam surat At-Taghabun ayat 17. Allah Subhanahu wa taala firman, "In tuqridullaha qardan hasana." Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Pinjaman tadi dikembalikan atau tidak? Qard itu dikembalikan atau tidak? Kalau kita memberi tidak dikembalikan itu apa namanya? Itu namanya hibah. Ya. Itu namanya hibah. Kalau kita berikan tidak dikembalikan. Itu namanya hibah. Yang qard itu pasti dikembalikan. Dikembalikannya di mana? Di dunia atau di akhirat? Di dunia. Namanya qard. Kalau di akhirat ya berarti itu amalan ya. Hibah, dapat pahala. Qard. Allah mengatakan, "In tuqridullah qardan hasanah." Jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, apa yang didapatkan? Yudha'ifhu lakum. Allah melipat gandakannya.
Apa yang dilipat gandakan? Pengembaliannya kepada kita di dunia. Ya. Berarti ketika kita memberi, Allah akan beri lebih lagi kepada kita, penggantinya. Dengan demikian banyak rezeki kita. Ya. Wa yaghfir lakum. Allah mengampuni dosa-dosamu. Wallahu syakurun halim. Allah maha syukur dan maha penyantun. Syukurnya Allah yang sedikit besar menurut Allah. Besar di sisi Allah. Kita berikan sedikit, Allah balas. Yang syukur itu kan dikatakan irfan bi ihsan, itu syukur maknanya. Mengakui kebaikan. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Belumlah bersyukur kepada Allah orang yang belum berterima kasih kepada manusia. Man sana'a lakum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang membuat kebaikan kepadamu maka balaslah, kan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan balas kepada kita berlipat ganda. Dan Allah berikan pengampunan kepada kita. Dalam surat Al-Hadid ada 2 tempat. Pertama surat ayat 11. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifhu lahu walahu adab walahu ajrun karim. Siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan berlipat ganda untuknya. Dan baginya pahala yang mulia, pahala yang banyak. Di mana pahala? Di akhirat. Pengembaliannya di dunia. Ya. Ayat 418. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka. Ya. Dan mereka mendapatkan pahala yang mulia. Maka kalau kita mau pengen banyak rezeki, ya, banyak bersedekah. Tapi ingat, jangan itu saja pengen keinginan kita. Kita pengen pahala akhirat, dunia akan kita dapatkan. Ya, siapa yang menanam padi, pasti rumput tumbuh. Tapi siapa yang menanam rumput, gak akan pernah padi akan tumbuh. Siapa yang menanam di akhirat, ya, ini saya ayat dalam surat Syura, saya bacakan juga. Ini bagaimana kalau seandainya kita menanam untuk akhirat. Ayat 19, surat Syura, surat 42. Allahu latifu bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ini ayat yang menjelaskan Allah memberi rezeki. Ya, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan dia maha kuat dan maha perkasa. Jaminan Allah dari katakan Ali Hasan al-Basri tadi, 90 tempat Allah telah mentakdirkan rezeki, memberi ketetapan rezeki dan menjaminnya. Ayat 20. Man kana yuridul harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, harth. Harth ini apa? Cocok tanam. Nisa'ukum harthul lakum. Ya, istrimu adalah cocok tanammu. Nah, kalau kita lihat kan artinya, siapa menginginkan tanaman akhirat, nazid lahu fi harthih, maka kita tambahkan baginya dalam tanamannya itu. Kalau yang kita tanam untuk akhirat,
10 kita tanam, ditambah lagi oleh Allah. Ya. Wa man kana yuridu harthad dunya. Siapa yang menginginkan tanaman dunia, nu'tihi minha, kami berikan sebagian darinya. Tidak semuanya. Apalagi tidak ditambah, sebagiannya. Jadi tidak semua tanaman dunia tumbuh gitu loh. Ya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dia tidak mendapatkan ya bagian lagi di akhirat. Kalau yang dia inginkan itu hanya adalah akhirat, dunia. Man kana yuridu dunya man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha. Dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Ya, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa fiha la yubkhasun. Kami sempurnakan baginya amalannya. Dia cari dengan sedekah ini dunia, dapat. Dia cari kursi kosong dengan sholat dia, dapat. Ya, sholat dia untuk mencari jabatan, dapat. Tapi di akhirat, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali api neraka. Kenapa? Karena pahalanya sudah diberikan di dunia. Di akhirat enggak dapat lagi pahalanya. Tapi siapa yang menginginkan pahalanya akhirat, dunia dikasih. Ada orang bersedekah supaya dia sembuh dari penyakitnya. Ya. Harapkan pahala akhirat dulu. Yang dunia itu insya Allah akan ngikut. Ya, itu adalah bagian dari motivasi yang diberikan. Tapi akhiratnya dulu. Nah, Bapak Ibu bilang kalau Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi poin yang berikutnya ya, cara kita mendapatkan rezeki adalah doa. Doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi rezeki, atau kita punya hutang agar hutang kita dilunasi. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma kfini bihalalika an haramik, waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan bagiku dengan yang halalmu dari yang haram. Ya, cukupkan bagiku dengan harta yang halal ini, tidak lagi dengan harta yang haram. Waghnini bifadlika amman siwak. Cukupkan aku dengan karuniamu dari meminta selainmu. Ada sebuah doa luar biasa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, sebagaimana dalam riwayat At-Tabrani, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, maukah engkau aku ajari ya sebuah doa yang bila engkau ucapkan maka walaupun engkau memiliki utang sebesar gunung Uhud, Allah akan melunasinya. Ya, gunung Uhud sebesar itu ya kalau dijadiin nyamih beragadangnya. Nah, berabahnya utang. Kalau seandainya engkau memiliki hutang sebesar gunung Uhud, Allah akan lunasi. Apa doanya? Doanya agak panjang. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Itu doanya. Ya Allah yang memiliki kerajaan,
Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biadikal khair. Di tanganmu ada kebaikan. Sesungguhnya engkau, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa dalam atas segala sesuatu. Rahmanad dunya wal akhirah. Maha pengasih dunia dan akhirat. Warahimahuma, penyayang yang maha penyayang dunia dan akhirat. Tu'tihi man tasha, engkau beri dunia dan akhirat kepada siapa engkau kehendaki. Wa tamna'u minhuma man tasha, engkau halangi siapa engkau kehendaki dari dunia dan akhirat. Irhamni, beri aku kasih sayang. Ya, kasihlah aku. Beri aku sebuah rahmat, kasih sayang. Tughnini biha, yang dengan itu aku sudah cukup dari meminta rahmat an rahmati man siwak. Dari rahmat yang selainmu. Ada enggak utang disebut situ? Enggak. Ya. Tapi doa ini terkenal Mu'adz itu punya hutang banyak, lunas. Ya. Maka kita berdoa dengan doa ini. Silakan Bapak Ibu di dalam aplikasi ada aplikasi itu apa doanya untuk memudahkan. Apa doanya di situ ada. Hutang misalkan di situ ada tuh. Baca itu. Kita iringi dengan usaha, upaya, kemudian kita berdoa. Ya, berdoa di malam sepertiga malam terakhir. Kita sebutkan diri kita ini lemah. Allah Maha Kaya, kita super miskin, super lemah. Ya. Allah Maha Kaya, Maha Mulia, Maha Dermawan. Kita minta kepadanya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi motivasi bagi saya sendiri dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik ya. Dan insyaallah mudah-mudahan ke depan kalau kajian kita rutin kita akan masuk ke pembahasan fikih muamalah dari kitab Mulakhas Fiqhi dari bab buyu' insyaallah taala. Karena ini sangat penting berhubungan dengan rezeki juga tadi. Ya, kita mempelajari tentang bagaimana seharusnya kita berjual beli. Karena khawatir kalau seandainya harta yang kita dapatkan itu adalah bagian dari harta yang haram, harta yang tidak sesuai dengan syariat kan gitu. Ya. Baik, demikian mungkin kalau seandainya ada yang mau tanya mungkin silakan aja langsung ya, karena saya lupa membawa HP tanya jawab ya. Mungkin bisa aja silakan kalau ada yang mau perlu ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ini tentang memotivasi anak Ustaz. Tentang motivasi anak, memberi motivasi untuk cita-cita gitu Ustaz. Jadi sejauh mana kita orang tua memotivasi anak agar ya mereka memiliki masa depan yang cerah lah gitu Ustaz. Tapi tetap dalam koridor kajian Islam gitu Ustaz. Umurnya berapa Pak? Umurnya baru 10 Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam. Apakah anak kita ada umur 10 tahun itu sudah bisa, tetapi untuk memotivasi dia lebih baik adalah contoh. Ya. Ada sosok contoh yang bisa kita contohkan. Misalkan. Dia sukanya dengan siapa? Misalkan kalau ustadz, misalkan, suka dengan ustadz itu. Suka dia ikuti. Wah, mau jadi seperti itu enggak? Ya sebab kalau kita berikan rancangan susah. Enggak bisa. Jadi dia lebih umur yang seperti itu, umur prabalik itu adalah dia perlu contoh.
Maka kita berikan sosok yang terbaik. Kita mau pengen anak kita ini seperti apa nih gitu loh. Ya, mau pengen anak kita menjadi ustadz. Nah, kita mesti kan lihat tuh. Ya anak pada umumnya sampai di situ. Coba lihat tuh. Ustadznya di mana-mana diundang, di mana-mana itu sebuah motivasi. Kan kita mau jadi kan dia mau masuk pondok nih. Tapi dia dulunya masuk pondok. Nah, gitu loh. Menghafal Al-Quran dan yang lainnya. Jadi kayak gitu. Ya, kadang nggak bisa kita mau cita-cita jadi apa, tapi bayangan dia nggak jelas, belum ada contoh gitu loh. Ya, jadi itu yang ya wallahu a'lam. Jadi kita dekatkan contoh yang yang bisa dia gambarkan dan dia juga senang, insya Allah itu akan bisa mudah dipahami. Gitu. Kecuali kalau anak kita sudah dia SMP atau tingkat SMA itu lain lagi. Ya, kita sudah berbicara dengan dia sisi positif dan negatif, dampak-dampak kemudian, tapi perlu kita selalu mengedepankan manfaat untuk dia. Wallahu a'lam. Seorang istri merasa sempit rezeki dalam keluarganya karena suaminya belum sholat dan beribadah lain. Istri sudah berusaha mengingatkan namun belum juga berubah kali ya. Apakah salah si istri berpikir seperti itu? Dan si istri yang masih dalam perjalanan hijrah ke mana salaf dan saat futurnya dia mau minjam uang riba, namun dia juga takut jadi apa yang harus dilakukan si istri. Uangnya untuk biaya anak sekolah yang sudah menunggak. Anak sekolah di sekolah sunnah yang butuh biaya tidak sedikit. Yang pertama, perlu kita berikan gambaran bahwa pendidikan itu butuh biaya. Di dalam kita sebagai penyelenggara, dan saya juga adalah sebagai penyelenggara pendidikan, kita memberikan biaya itu adalah untuk kemaslahatan pendidikan. Pertama adalah gaji guru. Ya, guru juga pengen digaji sebagaimana gaji guru-guru yang lain. Kalau kita di negeri, gaji gurunya dari pemerintah. Tapi kalau seandainya kita swasta, gaji guru itu adalah dari uang yang didapatkan dari murid. Maka termasuk juga pembiayaan, pembangunan dan semuanya ya ke sana semuanya gitu. Maka kita lihat jika seandainya kita nilai jumlah uang yang kita berikan di dalam pendidikan dengan susahnya mendidik, maka masa corona ini sudah cukup kayaknya memberikan pelajaran kepada kita sebagai orang tua, bagaimana susahnya mendidik anak. Betul tak? Awak majana, awak yang minta keluar main. Ya, itu adalah anak awak surangwa. Ya, darah daging awak. Cuma 2 orang, 3 orang. Ya. Bagaimana dengan seorang guru, di hadapannya kalau SD 28 orang, kalau SMP 32 orang, yang keluar dari perut yang berbeda, dari karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda. Mana yang susah? Tentu mereka lebih susah gitu loh. Kalau seandainya biayanya berapa? 300, 400.
Taruhlah 300 atau 400. 400 bagi 30. Berapa dapatnya? Ya. Kalau 300 bagi 30 ya 10.000. 10.000 satu hari. Ya. Belajarnya 8 jam. Ya, 8 jam 10.000 jam. Jadi 1.000 sekian. Mau enggak? Sekarang dibalik. Pak, Bu, Bapak, Ibu duduk aja di rumah. Ajar anak sendiri, saya kasih uang. 10.000 setiap hari. Mau enggak? Kita aja enggak mau. Ya? Loh, bagaimana dengan ini seorang guru? Kita pengen anak kita hafal Al-Quran. Kita pengen adabnya baik. Kita pengen pengetahuan agamanya lebih banyak. Sementara kita sangat minim di rumah untuk bisa mengajarkannya. Ya. Nah, rasanya dengan biaya itu tidak mahal. Ya, tidak mahal. Nah, kemudian kalau seandainya ada kendala, yang perlu kita adalah komunikasikan. Saya juga mengatakan gitu di apa? Sama kita di wali murid. Ya. Tunggakan kita lumayan, bisa sekian gedung. Tunggakan kita sekarang ini dengan wali murid itu ada 1,4. Ya, 1,400 juta. Itu luar biasa. Ada satu anak itu sampai 17 juta, 12 juta. Enggak, ada yang orang tuanya ngantar anaknya pulang. Kita suruh datang, ayo datang ke sekolah. Atau ke kantor, ya. Apa kendala? Apa yang bisa kita bantu? Tentu kita harus tahu nih. Apakah bisa kita bantu melalui zakat? Kalau memang dia adalah orang yang berhak mendapatkan zakat, kita bantu. Kalau kita ada zakat, kita bantu dia. Tapi terkadang komunikasi itu kurang. Nah, bagi yang bertanya, datangi pengurus. Sampaikan keadaan. Ya. Kita berupaya. Ya. Untuk bisa membantu. Boleh jadi ada pengurus mencari donatur. Membantu paling minim adalah menyelesaikan hutang tunggakan. Ya. Nah, tapi kalau kita tidak berkomunikasi dengan pengurus, ya tentu kita akan dituntut terus nih, gitu loh. Sementara kita berpikir sendiri, suami enggak bekerja, suami enggak sholat, atau suami cuek dalam pendidikan anak. Yang memikirkan kita aja sebagai seorang istri. Pikiran kita tuh akhirnya ya, beban, gitu loh. Nah, saya sarankan kalau seandainya ini yang terjadi, silahkan komunikasikan ya dengan sekolah yang bersangkutan sehingga bisa dicarikan solusinya. Wallahu a'lam. Sejauh manakah kewajiban istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Dalam sebuah hadis yang dhaif dinilai oleh ulama, tapi ini ada motivasi tentang jihadnya seorang perempuan itu adalah pelayanannya di dalam rumah tangga. Saya lupa dengan lafaznya. Tapi hadis yang lain, bibi dari seorang sahabat, dia datang kepada Nabi SAW ke sebuah hajatnya, lalu Nabi mengatakan, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah engkau yang mempunyai suami? Punya suami? Qala na'am. Kaifa anti minhu? Bagaimana layananmu kepadanya? Bagaimana posisimu terhadapnya? Qalat ma'aluhu illa ma'ajistu. Aku selalu menservisnya, melayaninya, kecuali apa yang aku tidak mampu. Ya. Waqal Nabi SAW mengatakan, "Unduri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah di mana posisimu darinya, sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Yani
Suami adalah pintu surga bagi istri jika dia jalankan dengan baik. Hadis Nabi mengatakan, ayyumra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila la udkhil jannah min ayyi babin syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun juga yang kamu senangi. Apabila dia soleh waktu puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya dan mentaati suaminya. Nah, mentaati suami ini yang berat nih. Ya. Ketika Nabi SAW mengatakan wanita yang baik, ayu nisa'u khair, wanita mana yang baik? Qal alladhi asarrathu idza nadhara ilaiha, yang menggembirakan dia ketika dia melihat kepada istrinya. Wa ta'athu idza amaraha, dia mentaati suaminya ketika suaminya memerintah. Mungkin itu masih gampang ya, tapi yang ketiga ini yang sulit. Wala tukhalifuhu fima yakrah fi nafsihi wa malihi, fi nafsiha wa malihi. Janganlah wanita itu, istri itu menyelisihi pada apa yang tidak disukai oleh suami. Walaupun istri suka. Taruhlah misalkan media sekarang ini, suami tidak suka istri main Facebook misalkan. Istri bilang, saya mau Facebook untuk mendawai orang, mendawai keluarga. Suaminya mengatakan, saya tidak suka. Maka istri yang baik sudah dia taati. Ya, itu yang wanita yang baik. Dia tidak menyelisihi apa yang tidak disukai oleh suami. Suami boleh jadi pintu api neraka bagi istri. Kapan? Sebagaimana hadis Nabi SAW. Uritu nara, diperlihatkan kepada aku api neraka, wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat kebanyakan dari penduduknya adalah wanita. Qalu lima. Kenapa? Kata sahabat. Qal yakfurna. Karena mereka mengingkari. Yakfurna billah, apakah mereka mengkufur kepada Allah? Qal, Nabi mengatakan, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka mengingkari ashir, yakni kebaikan suami, wa ihsan, perbuatan baik suami. Idza ahsanta ila ihdahunna dahra, jika sepanjang masa kamu berbuat baik kepada salah seorangnya, wara'at minka syai'an, lalu dia melihat sesuatu darimu, yani mungkin sesuatu yang kurang berkenan dari dia, atau keinginan tidak terpenuhi, qalat, dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu sedikit pun. Subhanallah, kebaikan yang sepanjang tahun diberikan hanya gara-gara satu, lalu dia katakan, ambo tidak pernah mendapatkan kebaikan dari Udado. Atau dia ucapkan bahwa ambo tidak pernah merasa bahagia juga. Subhanallah. Itu adalah kufur. Kufur nikmat. Itulah perkataan yang akan bisa menyebabkan perempuan masuk dalam api neraka. Ya. Maka istri, dia bekerja, tugas dia di rumah. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Apa artinya? Wanita itu ra'iyatun. Apa artinya ra'iyatun? Pemimpin. Jangan diterjemahkan pemimpin. Saya mengatakan jangan terjemahkan pemimpin. Makanya kalau dikatakan ar-rajulu ra'in fi baiti ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya, maka dia adalah diminta tanggung jawab terhadap yang dipimpin. Wanita pemimpin di rumah suaminya, makanya dia menguasai rumah. Karena dia merasa pemimpin. Ya, tapi bukan ra'iyah, itu adalah mengembala. Yang diberikan tugas,
Istri bertanggung jawab dalam rumah suaminya. Maka dia diminta pertanggungjawaban apa yang dibebankan kepadanya. Ya. Anak suaminya dari istri yang lain. Itu adalah tanggung jawab istri. Ini tidak mencari aku, tidak anak dendo. Tidak. Ini adalah anak suami saya. Ya, itu tanggung jawab dia. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. Jadi, istri tanggung jawabnya ada rumah tangga. Rumah tangganya apa? Ya dalam rumah tangga. Nafkah tidak. Istri tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Nafkah itu kewajiban suami. Tapi kalau istri punya piti ingin ikut di dalam memberikan bantuan untuk rumah tangganya, boleh. Boleh. Bukan berarti tidak boleh. Malahan fadlun laha. Malahan itu adalah karunia kemuliaan dia. Ya, istri yang kaya, suami miskin, ada enggak? Ada. Ya, enggak ada pekerjaan, enggak ada anu. Boleh istri memberikan zakat dia kepada suaminya. Ya, karena suami bukan tanggung jawab istri, tapi suami yang kaya enggak boleh memberikan zakat kepada istrinya karena istri ada tanggung jawab dia. Ya. Wallahu a'lam. Apabila bagaimana solat saya apabila setelah selesai solat saya baru sadar mengetahui ada najis di pakaian, syukuran. Kalau sudah selesai sudah. Ya, jika diketahui setelah solat, maka solatnya sah. Mana dalilnya? Dalil hadis Nabi SAW ketika beliau solat, ya, waktu tengah solat, beliau buka sandal. Lalu para sahabat semuanya buka sandal. Lalu Nabi setelah sholat mengatakan, kenapa kalian buka sandal? Sahabat mengatakan, kami melihat Anda buka sandal, maka kami buka sandal. Ya, ini menunjukkan pengikutan sahabat kepada Nabi. Ya, tidak seperti kita, bikulah, pikiran dulu. Ya, nanti kita tanya, apa yang dilakukan? Kata Nabi, datang Jibril kepadaku menunjukkan bahwasanya di bawah sandal saya ini ada najis. Lalu dulu buka. Nabi melanjutkan sholatnya. Tidak diulang dari awal. Ini menunjukkan bahwa masa solat yang mutalabis yang ada di dalamnya najis, solatnya sah. Ya, begitu juga solat tadi. Orang tadi solat, dia baru tahu sadar bahwasanya ada najis. Sudah, selesai. Tapi ketika sedang solat, dia ada najis. Mana? Di sarungnya misalkan. Bisa dibuka? Enggak bisa dibuka. Kalau buka auratnya. Maka diputuskan sholatnya. Jangan dilanjutkan. Tapi kalau misalkan, ketahuan di pecinya ada najis misalkan. Sudah dibuka pecinya, taruh. Dia lanjutkan sholatnya. Ya, sesuatu yang bisa dia buka, yang tidak menyalahi ketentuan sholat, maka dia buka. Kalau enggak, dia batalkan sholatnya. Bagaimana cara kita mengingatkan seseorang yang rasanya secara ilmu agama lebih tinggi dari kita. Namun amalannya dan penyampainya ada yang tidak sesuai dengan sunnah. Sementara kita masih minim ilmu dan dalil. Bagaimana sebaiknya? Cara kita bertanya. Cara kita berbicara. Ya. Ini cara komunikasi ya. Kita di awal punya radio, ada sebagian dari dosen-dosen, profesor, suka dengan radio kita. Tapi kajian beliau ya masih anulah ya. Tapi suka lah. Saya bilang, Pak, alhamdulillah kita ada punya radio. Alhamdulillah, mohon didengar-dengar Pak. Kalau seandainya ada yang salah, nanti tolong sampaikan Po. Ya, nanti kita perbaiki. Itu kita merendah Wak. Tapi pengen awak baada nyunyi beraja tarihnya dengan radio itu. Kan gitu intinya. Ya. Tapi jangan Pak, kami ada radio sunnah. Dengar-dengar tarih Pak, biar berubahan Pak. Antu salah. Komunikasi. Ada satu lagi yang sering juga mau sampaikan ya. Ada seorang jamaah, Pak Ustadz, keponakan Abu dari Jakarta.
inyo kama mancuan kubuan orang tuanya karena bertembok. Acara kubiko nanti orang kampungnya orang Bukit Tinggi. Orang kampung nanti berang beko kan. Anu. Kau cara Pak. Kecian ke masyarakat. Keponakan ambo pengen merubah bahasa ambo itu. Mau merubah model kuburan ayahnya. Ya. Nah, sudah. Itu yang mau kesampaian. Jadi keponakan ambo di Jakarta cari ada kuburan modelnya, anyo ikan merubah modelnya. Berlalu lupa dengan kegiatan itu. Lalu beberapa bulan setelah itu mau tanya, Pak baca itu petang tuh. Ayolah selesai saat katanya. Baca rohnya. Iya bu kecian kurang. Keponakan ambo kamu merubah model kuburannya gitu. Jadi yang dari tembok tidak ada tembok leh. Kan komunikasi tuh. Ya. Gunungnya dia akan merubah. Ketika keponakan ambo ingin mancuan kok tembok bid'ah dan yang lain-lainnya. Tentu orang berang dengan bahasa itu gitu loh. Nah, kadang-kadang kita perlu ada bahasa komunikasi yang tujuan kita tercapai. Nah, yang seperti ini juga mungkin bisa kan kita pinjamin buku. Pak, ini ada buku bagus, Pak. Ya, koran Buadian Kapaah. Ya, mudah-mudahan juga baca. Ini adalah orang yang suka dengan ilmu, kita cari agian. Ya. Nah, itu diantara. Kadang-kadang karena kita berkomunikasi, ilmu kita kurang, semangat kita tinggi, ya model istilahnya model pendekar turun gunung jadinya kan, mau sambet orang seluruhnya kan. Nah, ini susah. Jadi teori kita ada orang yang dihormati, orang yang punya kedudukan, ya hikmah itu adalah inzalun nas manazilahu. Memposisikan setiap orang sesuai dengan posisinya. InsyaAllah. Ya. Pandai-pandai awak. Yo kalau ambo sering mengatakan model menggili balui. Pandai awak menggili balui, dapat balui. Ya, pandai kita cara untuk mengecek orang. InsyaAllah mudah-mudahan. Kita bukan mengikuti alur mereka, enggak. Kadang-kadang memang bahasa komunikasi. Kita mencari ada orang salah. Biasanya kita sudah emosi dulu. Ya, aku salah aku keren. Siapa yang mau nerima disalah begitu? Ya, anak kita aja sendiri bingung-bingung jadi apa Pak aku bemerang kamu ya. Ya, kita melihat salah. Dia tidak merasa salah. Begitu juga dengan orang. Tapi dengan bahasa yang bagus. Ya, sebagaimana terjadi Nabi. Ya, ketika Nabi menasihati Al-Arab yang dia kencing di dalam masjid. Ya. Setelah dia kencing sudah disiram dengan ember yang besar banyak airnya, tentu najis turun ke bawah. Selesai sudah permasalahan. Apalagi gitu. Lalu dinasihati, ini masjid yang tidak boleh kecuali hanya adalah sholat, zikir dan yang lainnya. Ya. Dia lihat sikap Nabi adalah baik, lemah lembut. Sementara sikap para sahabat pada saat itu kan mau berdiri, mau menghadiknya gitu, Nabi cegah. Ya jangan. Apa katanya? Allahummarhamna wa Muhammad. Allahummarhamni wa Muhammadan. Wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, kasihi aku dan Muhammad. Dan jangan ikut sertakan yang lain. Karena dia sudah tidak respect dengan yang lain gitu kan. Nah ini perlu sedikit juga mungkin apa istilahnya sekarang itu ilmu komunikasi lah ya. Ya terkadang kan kadang-kadang kita pengen nampak ambo kuado. Nah, itu yang susah kadang-kadang. Ya, kita tahu hadis Nabi SAW. Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku kata Nabi menjamin sebuah rumah di dasar surga yang paling rendah. Ya. Bagi orang yang meninggalkan mira. Mira itu apa? Debat kusir istilahnya. Debat untuk menampakkan. Ya, saya ini begini. Dia tinggalkan itu. Wa in kana muhiqqan. Walaupun dia adalah orang yang benar. Tapi dia lihat ini tidak kondusif lagi nih. Ya, ini tidak mencari kebenaran lagi, tapi sudah
menanggaan batang basah lagi dan yang lainnya. Sudah dia tinggalkan. Ya. Nah, kadang kan itu muncul emosional kita dan yang lainnya, kita tahu dia salah. Tapi dengan komunikasi tadi terkadang ya tidak sampai keinginan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu, mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan kesalahan. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.